Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Masih dengan Ibu Medania Dwi Septianingsih dalam mata pelajaran matematika. Hari ini di kelas 11 kita akan membahas tentang determinan metrik. Pasti itu determinan metrik. Mari kita sama-sama lihat. Yang pertama adalah pengertian determinan metrik. Kemudian determinan metrik orde 2x2, determinan metrik orde 3x3, sifat-sifat determinan metrik, contoh soal determinan metrik. Yang pertama adalah pengertian determinan metrik. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu metrik persegi. Maksudnya metrik persegi itu yang kayak gimana sih? Nah, metrik persegi adalah metrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga kalau kita gambarkan bentuk metriknya akan membentuk bangun layaknya persegi. Jadi jumlah baris dan kolomnya itu harus sama. Jadi kalau jumlah baris dan kolomnya nggak sama, kita nggak bisa mencari determinannya ya. Jawabannya sudah pasti tidak dapat mencari determinannya. Gimana, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Misalnya terdapat suatu metrik yang kita beri nama metrik A. Determinan metrik A bisa ditulis dengan tanda det dalam kurung A, det A, atau metrik A atau determinan metrik. Nah, cara mencari determinan suatu metrik juga berbeda-beda tergantung dari ordenya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah determinan metrik orde 2x2. Misalkan metrik A elemennya AB, CD adalah metrik berorde 2x2. Elemen A dan D terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan metrik A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Jadi determinan A itu sama dengan AD dikurangi BC. Lihat rumusnya ya. Rumus determinan metrik orde 2x2. Det A sama dengan metrik AB CD sama dengan AD dikurangi BC. AD dikurangi BC. Itu rumus determinan metrik orde 2x2. Nah, supaya kamu gak bingung, coba kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Tentukan determinan metrik A. Misalkan di sini metrik A ada elemennya 2, 5, 4, 3. Maka kita bahas det A sama dengan metrik 2, 5, 4, 3 itu sama dengan tadi rumusnya AD dikali BC. Maka 2 dikali 3 dikurangi 5 dikali 4. 2 dikali 3 6 dikurangi 5 dikali 4 20. Jadi 6 dikurangi 20 sama dengan negatif 14. Kemudian determinan metrik orde 3x3. Misalkan metrik A itu ABC, DEF, GHI adalah metrik berorde 3x3. Terdapat dua cara yang bisa kita lakukan untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sarus dan aturan metode minor kofaktor. Apa itu aturan Sarus? Lihat, rumusnya adalah rumus metrik orde 3x3. Yang pertama aturan Sarus. Di sini ada det A, determinan A
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Tulis kembali kolom ke-1 dan ke-2. Kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan metrik. Sebelah kanan metrik. Di sini kolom ke-1, kolom ke-2 ditulis lagi. Kemudian kalikan elemen-elemen metrik tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus yang digambarkan. Perhatikan nomor urutan serta tanda positif dan negatif. Jadi yang ke sini, diagonal ini itu tandanya positif. Kalau yang diagonal ke bawah sini, kiri, itu tandanya negatif, sehingga diperoleh rumus determinan metrik det A sama dengan A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32 dikurangi A13, A22, A31 dikurangi A11, A23, A32 dikurangi A12, A21, A33. Itu rumus aturan sarus. Kalau yang rumus metode minor kofaktor, misalkan AIJ merupakan metrik bagian dari metrik A yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Minor metrik AIJ diberi notasi MIJ, dengan MIJ sama dengan determinan AIJ. Kofaktor metrik AIJ diberi notasi CIJ, dengan CIJ sama dengan negatif 1 I ditambah I ditambah J MIJ, sehingga diperoleh rumus determinan metrik, yaitu det A sigma N I sama dengan J sama dengan 1 AIJ dikali CIJ untuk sembarang kolom J. J-nya sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Det A N I sama dengan 1 AIJ dikali CIJ untuk sembarang baris I sama dengan 1, 2, sampai ke N. Dengan AIJ elemen metrik AIJ. Itu rumus metode minor kofaktor. Contoh soal, tentukan determinan metrik berikut ini menggunakan aturan sarus dan metode minor kofaktor. Di sini A-nya, metrik A-nya ada angka 4, 28, 215, 324. Kita bahas dulu dengan menggunakan aturan sarus. Agar lebih mudah, kita tulis kembali elemen kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan metrik. Kita tulis dulu metriknya, yang ini. Kemudian ditulis lagi kolom ke-1 dan kolom ke-2. Kemudian kita tarik garis putus-putus seperti gambar di atas. Kalikan elemen-elemen yang terkena garis putus-putus tersebut. Hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna biru itu tandanya positif. Sedangkan hasil kali elemen yang terkena garis putus berwarna oranye itu negatif. Sehingga kita tulis 4 kali 1 determinan A sama dengan 4 kali 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 kali 3 ditambah 8 kali 2 kali 2. Kemudian dikurangi 8 dikali 1 dikali 3, 4 dikali 5 dikali 2, 2 dikali 2 dikurangi 2 dikali 2 dikali 4. Hasilnya 4 kali 1 kali 4 16, 2 kali 5 kali 3 30 ditambah 8 dikali 2 dikali 2 32 dikurangi 8 dikali 1 kali 3 24 dikurangi 4 dikali 5 dikali 2 40 dikurangi 2 kali 2 kali 4 16. Maka setelah dijumlahkan dikurangi
hasilnya negatif 2 ya. Nah, sepintas tidak terlalu rumit ya. Kalau kalian sering berlatih, pasti bisa. Kemudian yang kedua dengan metode minor kofaktor. Berdasarkan rumus minor kofaktor di atas, determinan metrik A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor metrik bagian dari metrik A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom metrik A. Jadi pertama kita pilih salah satu baris atau kolom metrik A untuk mendapatkan nilai determinannya. Misalnya kita pilih baris ke-1. Elemen-elemen metrik ke-1 itu yaitu A11, A12, dan A13. Nah, ini ya metrik baris ke-1. Selanjutnya karena kita pilih elemen pada baris ke-1, rumus determinan metrik yang kita gunakan adalah det A sama dengan N, I sama dengan 1, AIJ kali CIJ. Det A itu N-nya 3, I-nya 1 sama dengan 1, AIJ dikali CIJ sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Langkah kedua kita cari kofaktor metrik bagian dari metrik A. CIJ dikali CIJ itu sama dengan min 1, I ditambah J, MIJ dan MIJ sama dengan determinan AIJ dengan AIJ merupakan metrik bagian dari metrik A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Maksudnya bagaimana? Mari kita coba perhatikan ya. Sebelumnya kita telah memilih elemen-elemen pada baris ke-1 yaitu A11, A12, dan A13. Oleh karena itu metrik bagian dari metrik A-nya adalah berarti A11 pakai huruf besar ya, A12 dan A13. A11 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Jadi menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1. Ini untuk metrik A11. Maka hasilnya adalah 1, 5, 2, 4. Maka M11 itu metriknya 1, 5, 2, 4. A12 diperoleh dengan menghilangkan elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua untuk metrik A12. Berarti sisanya 2, 5, 3, 4. Maka M12 metriknya 2, 5, 3, 4. A13 diperoleh dengan menghilangkan elemen pada baris ke-1 dan kolom ketiga. Dihilangkan maka sisanya adalah 2, 1, 3, 2. Ini sama dengan ya. Maka M13 sama dengan 2, 1, 3, 2. Sehingga kita dapat masukkan ke rumus determinan A. A11, C11 metrik metrik A11 ditambah A12 dikali C12 metrik A. Metrik M12 ditambah A13 dikali C13 dikali metrik A13 sama dengan A11 4 dikali C11 min 1, 1 ditambah 1 dikali 1, 5, 2, 4 ditambah 2 dikali min 1, 1 ditambah 2 dikali 2, 5, 3, 4 ditambah 8 dikali min 1, 1 ditambah 3 dikali 2, 1, 3, 2. Maka hasilnya 4 dikali 4 dikurangi 10 dikurangi 2 dikali 8 dikurangi 15 ditambah 8 dikali 4 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah
negatif 2. Sama ya dengan yang tadi hasilnya. Kemudian sifat-sifat determinan metrik. Yang pertama, misalkan A metrik persegi berordo n kali n dengan determinan A. B, metrik persegi berordo n kali n dengan determinan B, dan K suatu konstanta. Maka determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Kemudian determinan A transport sama dengan determinan A dikali A transport merupakan transport dari metrik A. Determinan K kali A sama dengan K pangkat N dikali determinan A dengan N sama dengan ordo metrik A. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A kali D dikurangi BC. A min 1 merupakan inverse dari metrik A. Yang kedua, jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom metrik A sama dengan 0, maka determinan A sama dengan 0. Contoh, sini metrik A ada 1, 2, 0, 0, maka determinannya sama dengan 0. Jadi salah satu elemennya ada 0, maka hasilnya 0. Jika semua elemen pada Yang ketiga, jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom metrik A sama dengan elemen pada baris atau kolom yang lain, maka determinannya itu sama dengan 0. Contoh, metrik A ini ada elemennya 3, 4, 2, 6, 3, 4. Jika pada baris pertama dan pada baris yang lainnya angkanya sama, maka determinannya itu hasilnya akan 0. Sifat yang keempat, jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom metrik A merupakan kelipatan dari elemen pada baris atau kolom yang lain, maka determinannya itu sama dengan 0. Contohnya di sini elemennya ada 6, 4, 8, 7, 2, 9, 3, 2, 4. Ini baris ketiga adalah kelipatan 2 dari baris pertama adalah kelipatan 2 dari baris ketiga. Maka nanti determinannya itu hasilnya akan 0. Contoh soal determinan metrik. Yang pertama, hitunglah berapa nilai determinan dari metrik ordo 2 kali 2. Di sini contohnya metrik M 5, 2, 4, 3. Maka kita jawab, rumusnya adalah AD dikurangi BC. Maka determinan M 5 kali 3 dikurangi 2 kali 4. 5 kali 3 15 dikurangi 8, 2 kali 4 8, maka hasilnya 7. Kemudian soal yang kedua, hitunglah berapa nilai determinan dari metrik ordo 2 kali 2. Dengan metrik N, elemennya min 6, min 1, 3, min 2. Sama seperti tadi, rumusnya AD dikurangi BC. Det N berarti sama dengan min 6 dikali min 2 dikurangi 3 kali min 1 atau min 1 kali 3. Min 6 kali min 2 itu 12 dikurangi negatif 3. Hasilnya adalah 15. Kemudian yang ketiga, hitunglah berapa nilai determinan dari metrik ordo 3 kali 3 berikut ini. Di sini ada metrik A 2, 3, 4, 5, 4, 3, 7, 0, 1. Jawaban untuk metrik ordo 3 kali 3 di atas berarti metrik A kita tulis lagi kolom pertama dan kolom kedua. Nah, kita kalikan 2 kali 4 kali 1 ditambah 3 kali 3 kali 7 ditambah 4 kali 5 kali 0 dikurangi 4 kali 4 kali 7
dikurangi 2 kali 3 kali 0 dikurangi 3 kali 5 kali 1. 2 kali 4 kali 1 8, 3 dikali 3 dikali 7 63, 4 kali 5 kali 0 0, dikurangi 4 kali 4 kali 7 112, dikurangi 2 kali 3 kali 0 0, dikurangi 3 kali 5 kali 1 15. Hasilnya adalah min 56. Nah, itu dia tentang determinan metrik. Silahkan kalian rangkum hal-hal yang perlu dicatat dalam penjelasan tadi. Silakan diperhatikan lagi contoh soalnya supaya kalian mengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.